Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucapkan puji syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Pagi ini kami bersiap untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Mohon pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Apa yang akan kami kerjakan pada hari ini, biarlah semuanya sesuai dengan rencana-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada hari ini saya ambil dari Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenangkanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan Yesus mengasihi kita dan mengampuni kita tanpa syarat. Bapa dalam cerita anak yang hilang mengingatkan pada kita, walaupun kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi kalau kita mau mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, Tuhan Yesus selalu siap menyambut kita kembali dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan untuk kita. Pada waktu kita meninggalkan Tuhan Yesus karena jabatan, pernikahan, dan lain sebagainya, seberapa jauh kita sudah menyimpang meninggalkan Tuhan Yesus, kita ditungguinya agar kembali, dan Tuhan Yesus bersukacita untuk menerima kita kembali. Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Seperti bacaan yang barusan kita baca tadi, begitu si bungsu kembali dan mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, ayahnya tidak hanya memaafkan saja, tetapi sang ayah memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin, memberikan sepatu, dan menyembelih anak lembu yang tambun untuk pesta merayakan
kembalinya anak bungsunya. Pemazmur berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Maka dari itu, ibu dan bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah kita menyia-nyiakan kasih setianya. Kita perlu kepekaan untuk menyadari panggilan untuk kembali, serta kesediaan untuk bertobat menyesalinya, dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus Sang Juru Selamat adalah Bapa yang sungguh teramat baik, yang mengasihi kita dan mengampuni kita tanpa syarat. Selamat menyambut hari yang baru dengan selalu bersyukur dan terus andalkan Tuhan Yesus di setiap langkah hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.